Perhatikan soal berikut. Diketahui persamaan garis L 4x ditambah 3y sama dengan 12 dan titik P koordinatnya 2,1. Pertanyaannya yang A. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P yaitu 2,1 dan tegak lurus terhadap garis L. Maka jawabannya persamaan garisnya yaitu 4y dikurangi 3x sama dengan negatif 2. Yang B, tentukan titik Q sebagai perpotongan garis di A dan garis L. Maka Q koordinatnya di 54/25,28/25. Yang C, tentukan jarak P terhadap garis L atau PQ. Maka jawabannya yaitu panjang garis PQ sama dengan 1/5. Bagaimana semua jawaban ini bisa diperoleh? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika. Untuk kelas 9 sekolah menengah pertama atau kelas 9 madrasah sanawiyah, halaman 186, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5, bab yang kelima teorema Pitagoras. Kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Soal yang pertama, gambarlah titik-titik berikut pada bidang kartesius. Lalu tentukan panjang garisnya jika kedua garis tersebut sebagai titik ujung garis. Perhatikan yang A. Koordinatnya adalah A-nya 3,0 dan B-nya 7,0. Maka ini adalah panjang garis AB. Panjang garis AB adalah akar dari X kuadrat dikurangi X2 dikurangi X1 kemudian dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 kemudian dikuadratkan. Berarti untuk X2 nya 7 dikurangi 3 kemudian dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 berarti 0 dikurangi 0 kemudian dikuadratkan. Ini sama dengan 7 dikurangi 3 yaitu 4 kemudian dikuadratkan. Akar dari 4 kuadrat itu sama dengan 4. Maka panjang garis AB sama dengan 4. Kemudian yang B. P koordinatnya di 4,0 dan Q koordinatnya di 0, negatif 3. Maka ini adalah panjang garis PQ. Panjang garis PQ adalah akar dari X2 dikurangi X1. Berarti 0 dikurangi 4. Kemudian dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1. Berarti Y2 nya itu negatif 3 dikurangi 0. Kemudian dikuadratkan. Maka ini sama dengan negatif 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 16 ditambah 9 yaitu akar dari 25. Jawabannya yaitu 5. Selanjutnya yang C. C koordinatnya di 5 negatif 5,0 untuk U. Kemudian untuk V nya 0, negatif 12. Maka ini panjang garis UV. Panjang garis UV yaitu akar dari X2 dikurangi X1 kemudian dikuadratkan. Berarti 0 dikurangi negatif 5 kemudian dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 berarti negatif 12 dikurangi 0 kemudian dikuadratkan. Ini sama dengan 5 kuadrat ditambah negatif 2 dikuadratkan. Maka sama dengan 25 ditambah 144 yaitu akar dari 169 yaitu 13. Maka panjang garis UV sama dengan 13. Yang D. Koordinatnya yang A negatif 4,2. Kemudian yang B 0, negatif 1. Maka ini panjang garis AB. Maka panjang garis AB adalah akar dari X2 dikurangi X1. Berarti 0 dikurangi negatif 4. Kemudian dikuadratkan. Ditambah Y2 dikurangi Y1. Berarti negatif 1 dikurangi 2. Kemudian dikuadratkan. Ini sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 16 ditambah 9. Yaitu akar dari 25 yaitu 5. Maka panjang garis AB yaitu 5.
Selanjutnya yang E, koordinatnya P-nya 3,3, kemudian A-nya 2, negatif 4. Maka ini adalah panjang garis PA. Maka panjang garis PA sama dengan X2 dikurangi X1 kemudian dikuadratkan. Berarti 2 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 berarti negatif 4 dikurangi negatif 3. Dikurangi 3 maka dikuadratkan. Itu sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah negatif 7 kuadrat. Berarti sama dengan 1 ditambah 49 berarti akar dari 50. Akar dari 50 itu sama dengan 5 akar 2. Maka panjang garis PA yaitu 5 akar 2. Selanjutnya yang nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan A koordinatnya di negatif 2,4 dan B di 2, negatif 1 dan C 5,5. Tentukan keliling segitiga ABC. Kita cari dulu panjang garis AB. A-nya negatif 2,4, B-nya 2,1. Maka panjang garis AB sama dengan X2 dikurangi X1 kemudian dikuadratkan, berarti 2 dikurangi negatif 2 kemudian dikuadratkan ditambah negatif 1 dikurangi 4 kemudian dikuadratkan. Ini sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Yaitu akar dari 16 ditambah 25 akar dari 41. Yaitu 6,40. Selanjutnya untuk panjang garis AC koordinatnya negatif 2,4 untuk A, C-nya 5,5. Maka panjang garis AC itu sama dengan X2 dikurangi X1. Berarti 5 dikurangi negatif 2, kemudian dikuadratkan. Ditambah 5 dikurangi 4, kemudian dikuadratkan. Itu sama dengan akar dari 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Yaitu akar dari 50. 50 itu sama dengan 7,07. Kemudian kita cari panjang garis BC, di mana koordinat B-nya 2, negatif 1 dan C-nya sama dengan 5,5. Maka panjang garis AC sama dengan X2 dikurangi X1 berarti 5 dikurangi 2 kemudian dikuadratkan ditambah 5 dikurangi negatif 1 kemudian dikuadratkan. Berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya akar dari 45 yaitu 6,71. Maka kelilingnya untuk segitiga ini adalah panjang garis AB ditambah panjang garis BC ditambah panjang garis AC. Berarti 6,40 ditambah 7,07 ditambah 6,71. Atau ini sama dengan 20,18. Selanjutnya yang C. Perhatikan gambar berikut. Tentukan koordinat A dan B. Ini persamaan garisnya 2x ditambah 3y sama dengan 12. Maka 2x ditambah 3y sama dengan 12. X-nya misal x-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 12. Berarti 2 dikalikan x-nya 0 ditambah 3y sama dengan 12. Maka 3y sama dengan 12 maka y sama dengan 4. Maka koordinat B-nya sama dengan 0,4. Ini koordinat yang B. Kemudian untuk mencari koordinat A, karena ini adalah titik potong pada sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 12. Berarti 3X ditambah 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Maka 2X sama dengan 12, sehingga X-nya 6. Maka koordinat untuk yang A 6,0. Yang B, tentukan panjang dari garis AB. Perhatikan A-nya koordinatnya 6,0, B-nya 0,4. Maka panjang garis AB adalah akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Berarti 6 dikurangi 0, kemudian dikuadratkan ditambah Y-nya 0 dikurangi 4 dikuadratkan. Berarti akar dari 6 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Yaitu akar dari 52. Atau akar dari 52 itu 7,21. Ini adalah garis
Tentukan jarak titik O. Titik O itu berarti titik 0 ke garis dengan cara menggunakan luas segitiga AOB. Misalkan ini ke titik X. Maka yang C, luas segitiga AOB ini yaitu setengah dikalikan alasnya OA dikali dengan tingginya OB. Itu sama dengan setengah, bisa juga setengah dikali dengan OX, tingginya panjangnya adalah AB. Maka kita substitusikan 1/2 dikali OA itu 6. Kemudian OB-nya berarti 4 sama dengan 1/2 dikali OX dikali panjang AB. Yaitu 7,21. Setengah dengan setengah kita coret. Maka 6 dikali 4 24, kemudian dibagi 7,21 ini sama dengan OX. Maka panjang garis OX-nya sama dengan 3,33. Maka panjang garis OX yaitu garis titik O ke garis AB itu sama dengan 3,3. Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui garis dengan persamaan 4x ditambah 3y sama dengan 12 dan titik P-nya 1,2. Tentukan koordinat titik A dan B. Perhatikan untuk yang A persamaannya 4x ditambah 3y sama dengan 12. Untuk mencari koordinat titik B, karena ini titik potong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Maka kita substitusi X0 ke persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Berarti 4 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Maka 3Y sama dengan 12, Y-nya sama dengan 4. Maka koordinat B sama dengan 0,4. Kemudian titik potong di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Maka 4x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. 4x sama dengan 12. Maka x-nya sama dengan 3. Maka koordinat titik A adalah 3,0. Kemudian tentukan persamaan garis BP. Perhatikan garis B, koordinatnya di 0,4. Kemudian garis P, koordinatnya 1,2. Maka persamaan garis lurusnya Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1, X2 dikurangi X1. Berarti B ini koordinatnya 0,4 itu sebagai X1 Y1. Kemudian P itu sebagai X2 Y2. Maka kita substitusikan. Maka Y dikurangi Y1-nya 4 dibagi dengan Y2 dikurangi Y1 berarti 2 dikurangi 4. Itu sama dengan X dikurangi X1 berarti X dikurangi 0, nilai X-nya dibagi X2 dikurangi X1 berarti 1 dikurangi 0. Ini sama dengan Y dikurangi 4 dibagi dengan negatif 2 sama dengan X per 1. Maka kita perkalian silang. Maka Y dikurangi 4 dikali 1 berarti Y dikurangi 4 sama dengan negatif 2 dikalikan dengan X. Maka persamaannya sama dengan 2x ditambah y sama dengan 4. Kemudian yang C, tentukan koordinat titik Q sebagai perpotongan garis BP dengan sumbu X. Berarti dilanjutkan. Nah ini sebagai titik Q. Maka 2x ditambah y sama dengan 4. Ini persamaan garis BP. Kita cari titik potongnya di sumbu X. Ketika titik potongnya di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Maka substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4. Berarti 2 dikali X ditambah 0 sama dengan 4. Maka 2X sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 per 2 yaitu 2. Maka koordinat titik Q yaitu 2,0. Kemudian yang D, tentukan luas segitiga APB dengan cara menentukan luas segitiga OAB, luas segitiga OBQ, dan luas segitiga APQ. Perhatikan segitiga AOB, berarti
AOB. Panjang OB-nya 4, berarti panjang OQ-nya 2, panjang OA-nya 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka luas segitiga OAB berarti setengah 1/2 dikali dengan panjang alas dikali dengan panjang tinggi. Berarti 3 dikali dengan 4. Itu hasilnya sama dengan 6. Luas segitiga OBQ. OBQ berarti OBQ. Berarti 1/2 dikali alasnya 2 dikali tingginya 4. Itu sama dengan 4. Perhatikan panjang titik P ke titik A. Maka perhatikan segitiga P. Misalkan ini titik yang di bawahnya ini R misalkan. Berarti P, R, A. Panjang P ke R itu 2, 1, 2. Kemudian R ke Q 1. R ke A. Berarti 1. Maka luas RPA itu sama dengan 1/2 dikali alasnya 2 dikali tingginya 2. Hasilnya sama dengan 2. Kemudian luas dari RPQ. Berarti setengah dikalikan 2 dikalikan dengan 1. Hasilnya sama dengan 1. Maka luas APQ luas APQ berarti luas dari RPA dikurangi dengan luas dari RPQ. Nah ini luas APQ, yaitu luas RPA 2 dikurangi luas RPQ 1. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka luas APB dapat kita ketahui. Luas APB segitiga APB berarti luas OAB, luas keseluruhan segitiga ini dikurangi luas dari OBQ dikurangi lagi luas APQ. Maka kita dapat mengetahui luas APB. Berarti sama dengan 6. 6 itu luas semuanya, yaitu 6. Dikurangi 4. 4 itu luas OBQ. Kemudian dikurangi lagi 1. Luas 1 itu adalah luas dari APQ. Maka 6 dikurangi 4 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya nomor 5. Diketahui persamaan garis L 4X ditambah 3Y sama dengan 12 dan titik P 2,1. Yang A tentukan persamaan garis yang melalui titik P 2,1 dan tegak lurus terhadap L. Perhatikan, kita cari dulu gradiennya. L sama dengan 4X ditambah 3Y sama dengan 12. Atau ini sama dengan 3Y sama dengan negatif 4X ditambah 12. Maka Y-nya sama dengan negatif 4/3X ditambah 4. Jadi semuanya dibagi dengan 3. Maka perhatikan untuk persamaan garis lurus. Y sama dengan negatif 4/3X sama dengan 4. Atau ini sama dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Maka nilai M-nya yaitu negatif 4/3. Karena tegak lurus, maka M dikalikan M atau gradien dari garis L hasilnya harus negatif 1. Maka M dikali dengan gradien dari garis L negatif 4/3 itu sama dengan negatif 1. Maka nilai M-nya sama dengan 3/4. Maka perhatikan ini titik 2,1. Jadi garis yang gradiennya 3,4 dan titik melalui titik 2,1, maka persamaannya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan dalam kurung X dikurangi X1. Ini persamaan untuk mencari persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan salah satu titiknya. Kita substitusikan Y dikurangi Y1-nya 2 sama dengan M yaitu gradien 3/4 dikali dalam kurung X dikurangi 2. Maka Y dikurangi 1 sama dengan 3/4X dikurangi 3/2.
kita kali dengan 4. Maka 4Y dikurangi 4 sama dengan 3X dikurangi 6. Maka 4Y dikurangi 3X sama dengan negatif 6 dikurangi ditambah dengan 4 berarti negatif 2. Atau persamaan garisnya yaitu 4Y dikurangi 3X sama dengan negatif 2. Selanjutnya yang B, tentukan titik Q sebagai perpotongan garis di A dan garis L. Berarti ini adalah titik potongnya. Perhatikan garis L persamaannya 4X tambah 3Y sama dengan 12. Kemudian garis A yang di A ini 4Y dikurangi 3X sama dengan negatif 2. Kita kali untuk karena kita akan akan eliminasi nilai dari X. Maka L-nya kita kali 3, maka persamaannya menjadi 12X ditambah 9Y sama dengan 36. Kemudian yang A-nya itu kita kali 4, maka menjadi negatif 12X ditambah 16Y sama dengan negatif 8. Kemudian kita jumlahkan 12X ditambah negatif 12X 0, 9Y ditambah 16Y 25Y sama dengan 36 ditambah negatif 8 berarti 28. Maka Y-nya sama dengan 28 per 25 untuk nilai Y-nya. Selanjutnya substitusi Y sama dengan 28 per 25 ke persamaan L. Berarti 4X ditambah 3Y sama dengan 12. 4X ditambah 3 dikalikan Y-nya 28 per 25 sama dengan 12. Maka 4X sama dengan 84 per 25 sama dengan 12. Maka 4X sama dengan 12 itu sama dengan 300 per 25 dikurangi 84 per 25. Maka 4X sama dengan 216 per 25. Maka nilai X-nya 216 dibagi 4 berarti 54. Berarti 54 per 25. Maka nilai X-nya 54 per 25. Maka koordinat titik Q berarti 54 per 25 nilai X-nya. Nilainya 28 per 25. Selanjutnya yang C, tentukan jarak titik P terhadap garis L atau PQ. Berarti P-nya koordinatnya 2,1. Q-nya koordinatnya 54 per 25, 28 per 25. Maka panjang PQ sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat dikurangi Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. P ini sebagai X1 Y1. Q ini sebagai X2 Y2. Maka untuk PQ sama dengan akar dari 54 per 25 berarti X2 dikurangi X1 dikurangi 2 kemudian dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 berarti 28 per 25 dikurangi dengan 1 kemudian dikuadratkan. Karena pecahan penyebutnya kita samakan. 54 per 25 dikurangi 2 itu sama dengan 50 per 25. Kemudian dikuadratkan ditambah 28 per 25 dikurangi 1 itu sama dengan 25 per 25 kemudian dikuadratkan. Maka ini sama dengan akar dari 4 per 25 kuadrat ditambah 3 per 25 kuadrat. Berarti akar dari 16 per 625 ditambah 9 per 625. Yaitu akar dari 25 per 625 atau ini sama dengan 5 per 25. 52 per 25 ini bisa kita sederhanakan lagi. Masing-masing pembilang dengan penyebut kita bagi 5. Maka hasilnya 1 per 5. Maka panjang garis PQ adalah 1 per 5.